Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap sehat, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah hari ini kita dapat kembali melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pada tema baru, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 bersama dengan Bu Fatma. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Tapi sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Baik, adapun materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, apa itu sistem peredaran darah? Yang kedua, peredaran darah besar. Yang ketiga, peredaran darah kecil. Dan yang keempat, organ peredaran darah pada manusia. Yuk kita lebih konsentrasi lagi dan simak baik-baik ya penjelasan ini. Sistem peredaran darah. Apa itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian, peredaran darah pada manusia dikatakan sebagai peredaran darah tertutup karena darah mengalir di pembuluh darah yang saling berhubungan, dan juga dikatakan sebagai peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Adapun sistem peredaran darah pada manusia terbagi 2. Yang pertama, sistem peredaran darah besar, dan yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Baik, adapun sistem peredaran darah besar, maka merupakan sistem peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Berikut gambarnya ya. Jadi ada 2 ya. Yang di bagian bawah itu adalah peredaran darah besar dan yang di atas adalah peredaran darah kecil. Kita bahas dulu yang peredaran darah besarnya. Nah, berikut urutan peredaran darah besar pada manusia. Yang pertama bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta dan kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian, darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Nah, berikutnya kita masuk ke sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah sistem peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut urutan peredaran darah kecil, dimulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan serambi kiri. Darah yang mengandung karbon dioksida mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang mengandung oksigen. Darah yang mengandung oksigen kembali ke jantung melalui pembuluh vena pulmonalis dan sampai pada serambi kiri. Salah satu firman Allah yang membahas mengenai sistem peredaran darah pada manusia yang menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, yaitu ada pada surah Al-Qaf ayat 16. Pada surah tersebut Allah berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Nah, selanjutnya kita masuk pada
organ-organ peredaran darah manusia. Adapun yang pertama yaitu jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga paru-paru. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Berikutnya, yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri dan pembuluh balik biasa disebut dengan vena. Pembuluh nadi yaitu pembuluh yang membawa darah dan kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut dengan aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut adalah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Silahkan antum bisa isi pada bukunya antum ya. Berikutnya organ yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan dengan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Masya Allah ya, ternyata dalam tubuh manusia terdapat banyak sekali keteraturan sistem ya. Mulai dari sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem pernapasan, sistem pencernaan ya, sistem gerak, dan kemudian yang hari ini kita bahas yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia. Masya Allah ya, semuanya berjalan secara teratur masing-masing tanpa mengganggu antara sistem yang satu dengan sistem yang lain, padahal semua terjadi sama-sama di dalam tubuh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam salah satu surah, yaitu surah Al-An'am ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, itulah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Sungguh Maha Suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan dengan keteraturan sistem yang berada pada tubuh manusia. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah pemahamannya antum dan kemudian juga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan dari Bu Fatma. Bu Fatma tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.